Yesus Kristus. Korek. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Cuman hebatnya Lembaga Bible Indonesia ini, Kristus-Kristus yang lain diterjemahkan dengan jujur. Seperti Daud yang diurapi Tuhan, Saul yang diurapi Tuhan, Salomo yang diurapi Tuhan. Tidak ada disebut Salomo Kristus, tapi giliran Yesus, Kristusnya ikut. Kasar banget cara main lo. Kasar. Harusnya kalau orang-orang ini jujur, ya Imamat 8:12 kemudian dia dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Berarti Harun ini Kristus dong. Kenapa cuman Yesus yang digelari Kristus Cak Mamo? Kenapa? Cak Mamo kok gitu? Jadi ada penggiringan konsep, ada pemutarbalikan fakta, penggiringan kepada kuasa gelap, di mana orang digiring untuk menyembah kepada satu sosok yang bergelar Kristus. Padahal Kristus itu banyak, bukan cuma Yesus. Tapi karena kuasa gelap turun ke bumi, memakai nama Kristus menurut ajaran Yesus, maka pembantu-pembantunya mengupayakan satu-satunya kandidat Kristus hanya Kristus Yesus. Padahal salah ente. Yang namanya Kristus itu Mesias. Yang namanya Mesias itu bukan cuma Yesus. Banyak. Harun, Daud, Elisa, Saul, Salomo, Daud, Kores. Itu semua adalah Kristus. Kenapa nggak disembah Kristus tersebut? Nah inilah, jadi antikristus itu adalah anti terhadap Kristus, orang yang diurapi. Ketika orang yang diurapi itu datang mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan, anti. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umatnya. Nggak mau. Hidup kekal itu adalah mengenalkan kau satu. Nggak mau. Kau juga harus Tuhan. Itulah antikristus itu. Mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Kristus, tetapi mengaku sebagai pengikutnya. Begitu. Silakan. Oke. Jadi Yesus satu-satunya Yesus Kristus yang diurapi beda dengan Daud, dia diurapi sebagai raja. Jadi itu harus bedakan. Kenapa Daud nggak bisa menjadi Tuhan? Ya, Daud aja nanti akan dibangkitkan. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 10:28. Aku akan memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, Daud di mana? Daud masih dikubur, tinggal menunggu kebangkitan. Yang kedua, ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 6:38-40. Ia akan membangkitkan orang mati di akhir zaman. Siapa yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman? Yesus Kristus. Ya, tidak ada nabi yang akan membangkitkan orang mati di akhir zaman kecuali Yesus. Yang berikut, ya, Yesus menghapus dosa. Matius 9:6. Ya, nabi utusan rasul tidak ada yang menghapus dosa. Oke. Kemudian, kenapa Yesus adalah Tuhan? Karena dia berkuasa di dunia dan di surga. Siapa yang berkuasa di dunia? Tidak ada. Sorry ya, di surga. Tidak ada nabi. Kok kemana-mana? Pembahasannya fokus tentang antikristus. Kalau waduh, Ferry aja lah, saya panggil Ferry. Ya, Ferry, langsung ke tema aja. Kenapa kok muter-muter kayak gitu? Jadi, yang antikristus sebetulnya orang Muslim. Karena 4 Injil mengatakan dia disalib, muncul Al-Quran abad ke-7 dan dia dikatakan dia diserupakan. Siapa yang diserupakan? Al-Quran tidak bisa menjawab. Kalau begitu, Tuhanmu itu apa? Tuhanmu itu mencari kambing hitam. Kalau misalnya orang itu diserupakan, orang yang tidak bersalah kok diserupakan. Ini aneh ini.
Ini di mana ini Tuhannya, Tuhan negeri Mekah? Kok kenapa orang yang tidak tahu menahu kemudian diserupakan? Pasti kan kalau dia bukan Isa Al-Masih, pasti dia, kenapa aku disalibkan? Memangnya aku yang mau mati di kayu salib? Pasti dia berontak lah. Tetapi kenapa dia tidak berontak? Memang Isa itu disalibkan, Bro Suma, karena Yesus disalibkan. Jadi yang gantian adalah Muslim dan pengikut. Gantian. Jadi gini, dengarkan saya baik-baik. Kenapa sih? Ganti? Kenapa Anda ngaku aku bukan Yesus lah? Itu pemikiran antikristus. Kristus yang benar itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Elohim binaswa. Kau belajar lagi tentang Kristus itu. Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mau membinasakan orang yang dicintai. Saya bacakan dalilnya. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik, siapa orang fasik? Yudas. Di mana Yudas dikatakan fasik? Amsal 17:23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Paham sampai situ? Makanya kurangi membodohi diri sendiri. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa orang fasik? Yudas. Ketika orang benar ini digiring untuk dibunuh, Tuhan menggantikannya dengan orang fasik. Sederhana kan? Sederhana. Kita kasih lagi dalil. Di dalam Amsal 11. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang jujur dilepaskan. Dilepaskan dari mana? Dilepaskan dari jeratan. Dari jeratan. Orang-orang menjeratnya. Orang-orang ingin mencuranginya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mau untuk merusak orang-orang yang jujur. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan pengkhianat akan gagal pada kematiannya. Dan harapan orang jahat pengkhianat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang pengkhianat menggantikannya. Kau jangan hanya karena nafsu mau menuhankan setan itu sampai kau paksakan anak orang jadi tumbal untuk kau. Jangan. Mazmur 37, Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka orang benar akan terpelihara. Tetapi anak cucu pengkhianat akan dilenyapkan. Oke? Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan tentang hukum-hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan pengkhianat mengintai orang benar untuk berniat membunuhnya. Akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan pengkhianat. Tuhan tidak membiarkan kemudian dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik yang dilenyapkan, pengkhianat yang dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong dan tumbuh mekar seperti poros pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah orang fasik itu. Aku mencarinya tetapi aku tidak menemukan si fasik tadi. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pengkhianat-pengkhianat, pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik pengkhianat akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan.
Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab orang benar berlindung kepadanya. Yesus berkata harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku orang benar atau aku fasik? Aku orang benar. Apa yang tertulis tentang orang benar di dalam kitab Mazmur? Aku diselamatkan, yang menggantiku adalah pengkhianat. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu yang terkutuk? Menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Siapa itu yang menerima suap yang terkutuk? Dialah yang mati di salib yang disembah oleh Peri. Jadi yang kau sembah itu adalah pengkhianat yang dikutuk oleh Tuhan. Di mana pengkhianat ini kerasukan setan, supaya dia disembah, dia pakai nama Yesus. Jadi iblis masuk ke dalam tubuh sang pengkhianat. Lukas 22 nomor 3. Maka iblis masuk ke dalam tubuh Yudas sang pengkhianat. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau 12 muridku, dan satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi yang ditangkap itu Yudas, yang dikutuk itu Yudas, yang menerima suap itu Yudas, yang fasik itu Yudas, yang terkutuk di atas pohon itu Yudas. Iblis ada di dalam Yudas. Iblis ini mengaku Yesus. Itulah yang kau tuhankan, makanya kepalamu bocor. Pertanyaan saya, wajib Anda jawab. Kalau Anda bukan antikristus, saya mau tanya, adakah Tuhan kemudian menginginkan kematian kepada Kristus untuk menyelamatkan para pelaku dosa? Kalau ada, di mana dalilnya Kristus mati untuk orang jahat? Di mana Tuhan mengatakan bunuhlah Kristus untuk orang jahat? Yang ada, aku Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Coba tunjukkan data sebaliknya. Aku Tuhan akan membunuh orang benar. Ulangan 23, Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Coba kau carikan saya data kebalikan daripada itu. Bunuhlah orang benar. Bunuhlah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan menyelamatkan Kristen yang pelaku dosa. Ayo, tunjukkan dalilnya. Hantam dalil yang saya bawa dengan data mirror dari yang tadi. Silakan. Oke. Dengan semangatnya Bro Suma mengatakan bahwa Yudaslah yang disalibkan. Sayangnya tidak ada dalil satupun di dalam Al-Quran dan juga di Alkitab. Kamu ngarang bebas. Inilah ya Suma ya. Dia itu ngarang bebas dengan yakinnya dia mengatakan orang yang disalib itu adalah Yudas. Sehingga orang Kristen katanya menyembah Yudas, setan. Tapi sayang beribu-ribu sayang, kamu tidak bisa tunjukkan dalil baik di Al-Quran maupun apa di Alkitab saya bahwa yang disalib itu Yudas. Kamu hanya apa? Menerka-menerka, mengasumsikan bahwa itu adalah Yudas karena Yudas itu pengkhianat. Maka kamu langsung menjudge, oh Yudaslah yang disalib. Kalau Anda sebetulnya sudah melanglang buana di dalam dunia perdiskusian, itu kesalahan yang besar bagi Anda. Karena Anda sudah bilang apa? Yudas yang disalibkan. Bahkan Al-Quranmu saja tidak berani mengatakan, para ulama tidak berani mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Kok kamu berani-beraninya cuma mengatakan bahwa itu Yudas? Ya, oke. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Inilah tugas yang pertama dari Bapakku.
Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapaknya. Kamu selalu menggunakan Yohanes 17 ayat 3. Oh, kamu percaya. Tetapi kenapa kamu abaikan banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya? Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemudian Matius 6 ayat 8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas ya, Yesus mengorbankan demi orang-orang berdosa. Bahkan sebelum itu kejadian, dia sudah nubuatkan di dalam Matius 16 ayat 21. Ya, dia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tergenapi juga ya. Ya, Matius 17 ayat 22-23 sama juga ya. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu Sudah, jangan banyak-banyak, Ferry. Kita cari data, kita tunggu data yang bisa berlawanan dengan firman Tuhan, malah dikasihnya perjanjian baru, surah-surah karangan-karangan. Oke, perjanjian lama itu apa? Saya minta data dari Tuhan Elohim. Bukan data dari pengarang wartawan. Justru ketika saudara, diam dulu, ketika saudara membawa data yang ada di dalam Yohanes 10, ya, di mana Anda di Matius 10 tadi itu yang Anda bacakan, kemudian ketika dikatakan aku tidak akan memberikan, tidak ada siapapun yang akan sanggup mengambil nyawaku. Yohanes 10:17. Ya. Tidak ada yang sanggup mengambil nyawaku, nggak ada. Berarti ketika setan berusaha untuk mengambil nyawa Yesus, nggak berhasil dong. Harus Yesus sendiri yang bunuh diri. Kalau Yesus tidak bunuh diri, ya nggak bisa mati menurut dasar dalil itu. Yohanes 10 yang Anda baca itu, ya, tidak ada orang yang sanggup menerima nyawa, tidak sanggup mengambil nyawa Yesus, nggak ada. Yesus sendiri yang harus menyerahkan nyawanya. Berarti percuma ada penyaliban. Yesus tidak akan mati di salib. Yesus tidak akan mati di salib karena tidak ada yang sanggup mengambil nyawanya. Nggak ada. Mau sampai 5 kali dia disalib, 1000 kali dia disalib, tidak akan ada yang bisa mengambil nyawanya. Upaya iblis sia-sia. Makanya yang mati bukan dia. Yang mati itu adalah orang pengkhianat yang sudah dinubuatkan, orang fasik dipakai sebagai tebusan. Orang jujur, Yesus orang jujur, ya. Yesus orang benar, ya. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang iblis? Yudas. Siapa yang dikutuk? Yudas. Kalau Anda mengatakan orang dikutuk, orang yang pengkhianat diselamatkan dengan menjadikan korban orang benar, mana dalilnya? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh Yesus, sebab aku tidak akan membenarkan Paulus, tidak akan membenarkan Kristen. Jangan kau bunuh Yesusku. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Yesus yang mati, tolong tunjukkan, bunuhlah Yesus, sebab aku Tuhan akan membenarkan Kristen. Mana dalilnya? Itu karang-karangan kalian sendiri. Kitab kau itu kitab karangan. Yesus tidak pernah memberikan validasi kepada perjanjian baru itu. Lolos di konsili pada saat pengkanonan karena sesuai dengan ajaran Theos, sesuai dengan ajaran Roma, penyembah dewa-dewa. Maka dewa turun ke bumi, menjadi manusia, mengambil rupa, mati untuk nebus dosa manusia. Orang Yahudi diajarkan jangan bunuh orang yang benar, malah bunuh orang benar. Alasannya untuk menyelamatkan orang Belanda, penjajah, Portugis, penjajah, Romawi, penjajah. Apalah ini agama kau? Tuhan melarang, jangan kau bunuh orang yang benar. Datang Anda, bunuhlah orang benar demi dosa-dosa kami lah. Lul, yang saya minta, Lul,
firman Tuhan yang mau mempersembahkan Kristus orang benar ini untuk kalian, manusia-manusia laknat, manusia-manusia pendosa. Seluruh dosa dunia katanya, berarti dosa-dosa laknat. Mana dalilnya? Aku akan membunuh Kristusku demi untuk menyelamatkan para pendosa. Benar-benar kamu itu iblis yang mutarbalikkan fakta firman Tuhan. Udah usah terlalu banyak. Tunjukkan aja dalilnya. Di mana Tuhan membantah dalilnya sendiri. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Di mana dalil yang membantah dalil firman Tuhan itu? Di mana? Jangan kau tunjukkan karangan-karangan perjanjian baru, jangan. Di mana? Di dalam Keluaran 23 jelas sekali Tuhan tidak menginginkan. Kubacakan semamu ya, data nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Kalau kau tidak menunjukkan data, berarti kau adalah menyebarkan kabar bohong. Jangan kau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah. Nah, siapa yang bersalah? Orang-orang berdosa. Jangan kau bantu orang-orang berdosa dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan kau akui kami orang bersalah itu ditebus dosa kami demi kami, maka orang benar dibunuh. Jangan, kata Tuhan, jangan kau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi bohong. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Hukumnya jangan kau bunuh orang benar. Jangan kau belokkan, lol. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang berdosa. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang melihat. Dan suap memutarbalikkan perkara orang yang benar. Kau bantah dalil itu dengan firman Tuhan. Jangan kau bantah dengan surat-surat kepompong. Kau saya minta tunjukkan dalil yang mana Tuhan sendiri yang membantah dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Nah, kalau agama Kristen itu betul, maka dalil ini harus kau rubah. Atau minimal ada dari kitabmu yang sama seperti ini, tapi berlawanan narasinya. Contoh, haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Suap boleh kau terima. Sebab suap membuat melek orang-orang yang melihat dan tidak memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Mana dalil yang sepadan dengan itu? Kalau tidak ada, gulung tikar. Ngapain kau perbodoh diri? Ini firman Tuhan. Jangan kau rubah-rubah. Kalau Anda mengatakan Yesus orang benar harus mati, rubah dalil ini. Rubah juga. Harus segera juga kalian bikin konsili. Rubah Keluaran 23 seperti bunyinya tadi. Kalau memang Kristen itu agama benar, rubah. Karena di situ dilarang, jangan kau bunuh orang yang benar. Di situ dilarang, jangan kau terima suap. Sebab suap itu memutarbalikkan perkara orang benar. Orang benar dirubah menjadi pengkhianat. Orang benar dirubah menjadi kutuk di atas salib. Gara-gara apa? Gara-gara suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Itulah yang kau sembah. Paham sampai sini? Kalau kau tidak menunjukkan data, seperti biasa kau ke gereja, cari ibu jari kaki pendeta, isap kiri atau kanan, terserah, suka-suka lo. Silakan, saudara. Oke. Jadi rupanya ya, Suma kalau Yohanes 17 ayat 3 dia percaya, tapi di lain itu dia sebenarnya percaya. Inilah double standarnya si Suma. Oke, dia juga tidak bisa membuktikan orang yang disalibkan itu Yudas. Cuma keluar-keluar orang yang terkutuk itu Yudas. Maka Yudas itu yang disalib. Jadi orang Kristen itu menyembah Yudas. Tapi sayang kalian, Suma nggak bisa buktikan satu ayat pun. Baik di Al-Quran maupun di Alkitab bahwa itu adalah Yudas. Oke, bagaimana dengan perjanjian baru?
Perjanjian Lama, apakah ada menceritakan tentang Yesus, penderitaan Yesus? Mari kita baca di Yesaya pasal 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang pun yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ayat 4. Tetapi, ingat ini semua, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, penyakit dosa kita lah yang ditanggungnya, Mana ada dan dosa di situ? kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kula, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertekan oleh karena pemberontakan kita. Dia Saya tanya dulu, sebelum Anda lanjut. Saya tanya, kita di situ siapa? Sebentar. Jangan Kita di situ siapa? Waktu anda bicara saya tidak potong. Iya, kita di situ siapa? Iya, manusia yang berdosa. Termasuk Kita di situ saya. siapa? Stres lo. Manusia yang Siapa? berdosa. Iya saya tahu, tapi siapa? Siapa Kita manusianya? semua, Anda dan saya. Pembohong, penyesat Kenapa? dah, turunin. Saya baca dalil kenapa kamu Turun. kepanasan Kau ke gereja, penipu, pembohong. Kita di situ Bani Israel yang hidup 4 zaman. Yang diceritakan di situ adalah orang-orang Israel yang hidup kemudian di zaman 4 yang diceritakan tentang raja-raja Yehuda dan Israel. Kita bacakan dalilnya. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hezekia dan raja-raja Yehuda. Bukan Kristen. Tidak ada Kristen kita. Pembohong, lain diminta, lain dijelaskan. Kalau Anda berbicara di dalam Yesaya 53, apa yang dikatakan di situ Yesaya 53 lul? Di situ dikatakan ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Lul, penderitaan yang digambarkan dalam data tersebut hampir rata-rata para nabi telah mengalaminya. Kuclu, dihina, dianiaya, dibawa ke pembantaian, diremukkan dan seterusnya. Para nabi sebelum Yesus juga mengalami penderitaan, bahkan sebagian sampai dibunuh. Kuclu. Contoh 1 Raja-Raja 19 nomor 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Elohim semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tuh. Dia dihindari, yang penuh kesencaraan, dia menjadi kesakitan, dia sangat dihina. Kucuk, seluruh nabi Yahudi juga mengalami itu, lul. Jadi dalam hal penderitaan, dalam hal diolok-olok, dalam hal diasingkan, dihinakan, itu bukan hal yang baru untuk para utusan Tuhan, coples. Jadi bukan hanya Yesus saja yang mengalami penderitaan kayak itu. Balao. Yang spesifik adalah bilur-bilur yang menjadi penyembuh katanya. Umat Aliteng menganggap bahwa Yesus itu juga menyembuhkan penyakit sehingga cocok dengan beliau dengan kalimat yang tadi. Coba teman-teman perhatikan, apakah kemudian itu cocok untuk Yesus? Dicocok-cocokkan seenak perut. Mereka ingin kali bahwa yang duduk di situ Yesus. Apanya? Lalu kemudian banyak hal dikatakan begini. Dia akan ditindas dan tidak membuka mulutnya saat dia hendak ditangkap, hendak disalibkan. Kata siapa? Itu tidak cocok dengan Yesus. Dia tidak berbicara, dia tidak membuka mulutnya dan dia membiarkan dirinya tertindas. Kata siapa? Itu nggak cocok. Lukas 22 nomor 36. Jawab mereka, suatu pun tidak ada katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Lalu Yesus melarang muridnya tidur
dan menyuruh mereka untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Matius 26:38. Katanya ikhlas. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Katanya ikhlas mati. Kok murid disuruh berjaga-jaga? Mati ya mati aja, Cahayu. Lalu dikatakan bahwasanya dia diam aja katanya. Dia diam aja. Dia diam aja katanya. Dia ikhlas. Padahal setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya setelah dia berdoa semalam-malaman. Lantas kemudian seorang malaikat datang kepada yang memberikan kekuatan sampai keringat ketakutannya seperti titik darah yang jatuh ke tanah. Lalu kata Yesus kepada muridnya, hatiku sedih. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? 1 jam saja kamu berjaga-jaga. Aku lagi takut. Katanya rela mati. Kok kayak gitu? Orang mau tidur dibangunkan. Bangun. Berdoa. Bah! Gimana sih Bapak ini? Lantas kemudian dia ikhlas katanya. Tapi ikhlas, lucunya katanya dia tidak bersuara, tapi dia teriak, ya Bapak, ya Abah, tidak ada yang mustahil bagimu kan? Ambillah cawan ini daripadaku, Pak. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki loh, melainkan apa yang engkau kehendaki ya. Iya nak, Bah. Lucu kalian ini. Lalu kemudian saudara kita ini menganggap bahwa dia itu benar-benar untuk Yesus yang ada di dalam Yesaya 53 ini. Yang aneh adalah kenapa imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi yang ahli kitab Yesaya, yang mempelajari Yesaya mulai dari botak sampai dia botak kembali, tidak ada kemudian menemukan bahwa itu untuk Yesus. Malah ketika mereka berkongkol membunuh Yesus, saking tidak adanya nubuat, saking tidak adanya alasan, saking tidak adanya kemudian perbuatan Yesus yang mencerminkan Yesaya 53, maka mereka membuat tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apanya ini? Tiba-tiba aja si Peri muncul. Itu loh, ada loh keinginan Tuhan supaya membunuh dia loh. Di mana bang? Oh tadi Yesaya 53 loh. Coach lo, mending lu ikut lomba makan kerupuk daripada kau berbohong di sini. Kami Islam betul, tapi kami lebih paham Bible itu daripada ente. Kalian hanya percaya nggak belajar. Kami belajar, mengkaji, menelaah. Parah kalian memang. Udahlah kalau gitu saya pulang malas di sini. Assalamualaikum. Salat dulu. Lanjut. Silakan Bunda beribadah. Ustaz Sugi. Saya sapa dulu ya, Mombada. Selamat sore, Mombada, selamat sore. Oke, Alexis, selamat sore. Alexis, dibuka mute-nya. Alexis. Waduh, kok nggak ada yang mau naik ini. Kalau nggak bersuara saya turunkan teman-teman ya. Ustadz Felix, monitor Ustadz Felix. Kali itu monitor. Yes, Ustadz Arif. Ya, ini di siapa dulu kali itu? Oh, ada siapa itu? Nggak tahu saya. Ardi. Kabur langsung.
Kabur langsung kok nih. Tapi emang ya itulah yang kita dengarkan bersama. Kita sama-sama renungkan saja. Kalau kemudian itu yang kita dengar adalah suatu fakta kebenaran, ya ngapain lagi? Itu aja. Betul? Yuk, naik kemana? Aku lagi buat master plan. Jadi ini AC sendiri, kitchen sendiri, furniture sendiri. Ustaz Felix, lanjut. Pak Rarang, selamat siang Pak Rarang. Pak Rarang. Oi Pak Rarang. Saya turunkan, yang nggak bersuara saya turunkan langsung. Ya, David. David, gimana kabarmu David? Sudah ready belum David? Wah, sudah alhamdulillah. Gimana ini? Hari ini KTP dinantikan KTP-nya. Dulu. Jadi? Sehat. Kang Dito. Alhamdulillah. Ya, mungkin apa, mumpung ada Gurunda, apa yang masih membuat ketakutan untuk menerima? Nyimak aja lah. Hah? Nyimak aja. Loh, daripada kamu nanti keduluan mati loh. Dari kemarin mati-mati mulu. Lah, kan memang nggak ada yang tahu kematian kapan. Nah, itu tahu. Ya, Gurunda mungkin ada pencerahan buat saudara kita David ini yang masih ada takut sama orang tuanya, Gurunda. Anak. Oh, lagi sholat ya? Sayang. Lagi sembahyang. Ini Oh, ada iya, Oten Sar, ya? Longor naik. Oten Longor ini. Dean, selamat sore Dean. Dean, kalau tidak berbicara saya langsung turunkan ya. Petro. Selamat Assalamualaikum siang, Petro. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikum ya ahlanar. Kaifa? Itulah penyamar yang sejati itu. Itulah. Turun kan Kang Dito. Oh, itu udah kelasnya bukan C1, C2 Oten yang longor kali, bukan, tapi udah Oten yang gila banget itu. PD banget gitu kan. Belajar. Oh, itu Oten. Oten paling longor. Jadi dia sudah tahu kebenaran Islam. Pakai peci. Dia udah tahu kebenaran Islam tapi masih mencari kesalahan-kesalahan Islam gitu loh. Gitu deh. Paling longor dia di Kristen. Mana dia punya teman? Nggak punya dia punya teman. Ya silakan, apa yang mau ditanya? Tanya apa David? Halo. Nanya apa? Nanti aja lah, belum ada pertanyaan. Nah terus mamamu gimana kabarnya? Sehat. Ya udah. Thanks. Siapa ini? Ivon. Iya, Ya selamat sore. sore. Ya dari mana? Dari Jakarta. Oke. Islam atau Kristen? Ateis. Waduh, di Jakarta kok ateis? Itu kenapa tiba-tiba berat, jadi saudara, ateis? berat. Gini, kalau Kenapa? kalian umat Islam selalu
memperdebatkan ketuhanan Yesus. Aku mau Enggak sih. tanya, Enggak juga. bagaimana dengan ketuhanan orang Yahudi Enggak maupun juga. Islam? Jangan nuduh dong. Gini, Hah? bukankah Tuhan kalian juga merampas? Kalau memang Tuhan orang Yahudi itu adalah Maha Pencipta, dia nggak perlu merampas. Apa? Ini ngomongin apa Anda? Curhat. Gini, ya, Apa itu? umat Islam selalu berkata Yesus adalah Tuhan palsu. Ya, Waduh. tapi aku mau tanya, apakah Tuhan umat Islam itu asli? Secara Tuhan umat Islam maupun Yahudi itu dinafkain dari ganimah. Loh, kok Tuhan dinafkahi ini macam mana sih Anda ini? Ganimah Itu literasi 1/5 dari mana? daripada hasil rampasan perang itu Entar dulu, untuk entar dulu. Tuhan. Mbak. Tuhan meminta bagian dari ganimah. Apa ini? Berarti Tuhan tidak menciptakan. Apa ini? Ini Bahkan apa dalam ini? Al-Fatihah. Tuhan kok dinafkahi? Emangnya Yesus yang ditetein? Tuhan yang dinafkahi itu Baca hanya dalam Al-Ansal Ditetein. 1. Baca apa Tuhan dalam dinafkahi di Al-Ansal situ? 1. Tuhan sebagian yang dari rampasan perang yang dikasih cewek itu seperlimanya hanya itu Kristen. untuk Allah. Apa ini? Berarti Tuhan dinafkahi dinafkahi dari di situ. hasil rampasan perang. Bahkan dalam bilangan 31 ya, Musa Nah itu mengatakan Tuhan hasil cewek itu. Bentar sebelum kamu ngomong banyak KTP-mu apa agamanya di situ? nggak ada agama. KTP-mu mana ada di Indonesia KTP nggak ada kolom agama? Sekarang udah boleh nggak ada agama kan? Udah boleh Oh, kata aliran siapa? kepercayaan. Ah bohong Tidak ini, boleh bohong aliran ini. kepercayaan. Bohong. Iya, Dan Maaf sekarang kalau saya bohong tanya, tempatnya nggak di apabila Tuhannya umat Islam Udah, atau udah, Yahudi Udah. adalah Indonesia itu nggak mengakui ateis karena ateis itu sama dengan PKI, nggak boleh di Indonesia. Nggak ada bedanya PKI sama ateis itu, sama-sama dilarang karena Indonesia itu negara yang berdasarkan ketuhanan. Ateis nggak boleh, ya. Ini Tuhan dinafkahi apa? Ngawur aja. Selamat siang, Pak Anda, Mas Arif. Iya, siang Paman. Dengar suara saya. Tadi Ya, sudah masuk kedengaran. diturunin tadi diturunin Pak Hos. Oh, tadi diturunin apa ke Bental? Ke Bental kali, Pak Kapo. Apa? Turunin. Bapak Bang Arif lagi bicara kan. Oh. Sedikit aja, Kenapa? kita akan cuma berdiskusi aja siapa yang menang, siapa yang kalah. Oh, enggak, kalau boleh tahu tadi kenapa diturunin? Cuma tadi bicara banyak kan, tadi banyak. Ini apa Pak? Tadi kan ini kan apa ya, oten antikristus ya. Coba saya mau tanggapi sedikit itu ya. Ya Kristus kan itu Al-Masih ya. Jadi yang antikristus itu ada di Tuhan ya Bang, dilaknat itu Bang, mengakui Allah Tuhan. Suaranya dibenerin dulu Pak Le. Itu menggema kayak lagi di terowongan Bapak. Menggema ya Pak ya. Aduh. Iya, Menggema ya Pak Bang Cangdito. iya, silakan. Masih menggema nggak Bang? Udah aman. Oke. Iya, ini tadi saya turunin, nggak apa-apa, saya naik sebentar aja karena ini kan sesuai dengan tema. Terus saya cuma mau tambah kan itu yang antikristus di situ juga ada di Quran. Oh, Yang mengakui surah apa? ya Kristus adalah anak Allah, dilaknat ya di Quran surat 9 ayat 30. Enggak. Surah apa? Surat 9 At-Taubah. Surah Ayat 30. Taubah. Ayat 30. Ya. Emang ada? Ya. Emang Ada, ada Bang. tulisan Kristus? Ada Bang, bukan Kristus. Iya ada Bang. Yang mengakui Al-Masih Putra Allah itu dilaknat Allah. Enggak. Coba Abang baca yang ya. benar. Coba baca yang Belakang itu benar. baca aja. Loh, kan itu kan Coba deh, Pak. tuduhan nih. Kan tuduhan dari Pak Kapek nih. Itu kan tuduhan. Kapo biasanya bilang bahwa di dalam Quran sendiri terdapat
antikristus, Bang? Nggak ada. Surah berapa, Bang? Surah berapa? Surah 9 ayat 30. Nggak ada. Baca ya, Bang. Nggak ada. Mana ada di Al-Quran itu dikatakan anti. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Betul ya, Bang? Mereka meniru dilaknat Allah, Bang, kalau mengakui itu. Bukan dilaknat, disebutnya kafir. Kafir dan dilaknat Allah. Dilaknati. Ya orang kafir mah memang terlaknat. Iya, yang berkata Al-Masih itu putra Allah, Bang. Iya, sesungguhnya kafirlah bagi orang yang mengatakan Al-Masih putra adalah Isa Al-Masih. Itu kafir itu. Bukan Allah adalah Al-Masih. Allah itu Al-Masih itu putra Allah. Coba bisa ditampilin nggak? Coba supaya nggak jadi framing. Jadi orang-orang berkata Uzair putra Allah dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan menurut mereka. Jadi menurut David, Uzair itu siapa? Ezra itu kan? Bukan Ezra. Ezra, bukan. Uzair. Bisa, Bang, kalau di dalam itu siapa? Itu siapa? Menurut David membaca terjemahan itu apa poinnya? Jadi orang Yahudi punya yang mereka sebut anak Allah, benar? Iya. Terus orang Nasrani Bang Kapo tadi itu yang masalah itu, bukan Bang Kapo. Iya, tadi yang ini kan Bang David lagi belajar ini, Pak De. Dia suka baca ayat suci Al-Quran, belajar. Tapi dia pengen juga bahwa sudah menerima kebenaran Islam itu dari Al-Quran. Nah, ini kita lagi diskusi nih, ada tuduhan katanya di Al-Quran ada terdapat antikristus. Kan gitu. Padahal kita membaca nggak pernah ada. Nggak ada terjemahan antikristus itu untuk memaknai ayat suci Al-Quran dikatakan antikristus itu nggak ada. Mana ada orang Islam itu percaya? Dilaknat Allah. Ya, bukan antikristus lah itu. Apa ini? Dilaknat Allah itu kalau mengakui putra. Kan gini, Bang, ya. Tadi kan ini otennya antikristus. Dalam Yohanes 3:16 kan terkenal sekali kan. Begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah punya anak kan. Tapi kalau di dalam ini Kristus ya. Kalau di dalam Al-Quran kan dilaknat, Bang. Masa gini loh. Kapo ini. Iya, ini kan seperti itu. Iya, Kapo. Tahu saya. Dia orang Katolik. Dia orang Katolik. Saya cuman menambahkan aja oten antikristus itu Quran juga di situ juga antikristus ya, Bang. Kan dilaknat Allah. Jadi Anda setuju Kristen antikristus? Kita aja loh, Bang Gito. Jadi Anda setuju Kristen antikristus? Baik berdasarkan Quran atau berdasarkan kitabmu sendiri? Bang Kapo? Ya. Selamat siang. Ya, berarti ya masa bentar. Berarti Anda setuju Kristen antikristus baik berdasarkan Quran ataupun berdasarkan Bible? Di dalam Bible kan, Bang, di Yohanes 13 kan yang tadi saya sudah bacakan kan, Yohanes 3 ayat 16. Iya, di dalam Bible misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4 Yohanes 3 yang saya bawakan Pak Bible berjalan, yang saya bacakan adalah Yohanes 3 ayat 16. Itu tidak berbicara antikristus. Yang berbicara antikristus itu misalnya di 1 Yohanes 4. Waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Dengar dulu, banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ciri-cirinya seperti apa antikristus itu? Ya, ciri-cirinya antikristus itu dia tidak mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia yang berasal dari Allah. Kau baca di situ, itulah antikristus. Atau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7.
Antikristus itu menolak bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, Kristen ini mengakui enggak Yesus itu manusia? Oh, mengakui, tapi hatinya mengakui dia Tuhan. Padahal Kristus itu bukan manusia, bukan Tuhan yang berwujud manusia, bukan seperti itu. Gitu loh. Yohanes 3:16 nggak berbicara antikristus. Ada ayat yang berbicara antikristus. Itu yang harus dipakai. Yohanes 13 itu Allah punya ya, anaknya yang tunggal kan, Bang? Itu tidak berbicara antikristus ayat itu, Bang. Iya, tapi kan di dalam Quran kan Al-Masih Putra Allah itu kan dilaknat Allah, Bang. Itu beda konteksnya. Beda konteksnya. Tapi Abang setuju ya, kontradiksi begitu ya, Bang Bible? Kontradiksi dengan apa? Dengan Yohanes 3 ayat 16. Apanya ini? Nabi Isa itu manusia. Apanya yang mana bisa Al-Quran dikontradiksikan sama Bible? Nggak nyambung lah. Bible punya otoritas sendiri, Al-Quran punya otoritas sendiri. Kalau mau mengkontradiksikan itu Bible dengan Bible, Quran dengan Quran. Kan begini, gitu, Bang. Kan tadi kan saya cuma menekan data bahwa di dalam Bible di Yohanes 13 kan ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Ya kan ini anaknya itu kan Kristus, Bang. Dan di dalam ini kan Al-Masih Putra Allah, kan dilaknat Allah, Bang, di sini. Konteks yang dibicarakan Quran sama Bible itu berbeda. Kalau Al-Quran itu, konteks yang dibicarakan itu bahwa Tuhan itu mempunyai anak secara biologis. Itu yang dilaknat oleh Allah. Nah, Kristen itu mengakui Yesus itu anak biologis Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya di dalam Yohanes 3:16, Yohanes 3:16 itu Yesus disebut begotten, anak biologis Tuhan. Itu yang dilaknat. Ya, begotten artinya apa? Kan anak biologis, anak yang dikandung. Anak tunggal. Enggak ada anak tunggal. Begotten tuh nggak bisa diartikan anak tunggal. Anak biologis atau anak atau yang diperanakkan. Coba begotten artinya apa? Begotten itu nggak bisa diartikan anak adopsi. Ini kan kata-kata anak angkat itu nggak bisa. Yohanes 3 ini kan kata-kata dari Yesus sendiri. Gak nyambung, Bang. Ada ayat yang berbicara khusus antikristus. Ngapain lari ke Yohanes 3:16? 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 kau baca. Ini kan atau di dalam Yohanes. Al-Masih. Bang Bible, saya cuma mau angkat Al-Masih ini kan Kristus ya, yang diurapi ya. Kristus dalam bahasa Yunani, Al-Masih dalam bahasa Arab, Mesias dalam bahasa Ibrani. Sama kan, sama artinya kan, dalam bahasa ini kan sama kan. Saya cuma menyampaikan bahwa ini Allah. Yang saya mau sampaikan bahwa oten antikristus ternyata di Quran juga ada antikristus, ada dilaknat Allah ya, Bang. Itu aja saya sampaikan. Gimana di Al-Quran ada antikristus? Gak ada, Bang, gak ada. Mana sih ini orang? Isa itu putra Maryam, Isa bin Maryam, bukan Isa putra Allah. Gimana? Kafirlah orang yang menyebut bahwa Isa itu anak Allah. Kafir. Dilaknat, ini saya baca konteksnya itu dilaknat Allah, Bang. Gimana? Iya, maksudnya yang mengucapkan kata itu putra Allah, itu artinya akan dilaknat, nggak paham tak? Iya, itu aja. Tapi ya, itu Bang, gak berbicara tentang antikristus, Bang. Jadi memang ada penolakan kan, Bang, bahwa ayat Yohanes 13 kan ini kata-kata Yesus Kristus sendiri bahwa barang siapa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bahwa ini kata-kata Yesus, tapi di dalam Al-Quran kan Al-Masih Putra Allah ini kan dilaknat Allah, Bang, kalau mengakui ini. Ya, Bang, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan oten, tapi Quran juga antikristus ya, Bang. Kalau Quran antikristus gimana sih ini orang ini? Al-Quran itu menerangkan adanya orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Kok Quran antikristus? Di dalam Al-Quran itu mengakui Nabi Isa itu Al-Masih.
Tapi kan teksnya Antikristus. seperti itu kan, Bang. Antikristus. Gak nyambung. Al-Quran mengakui Isa itu Al-Masih. Di mana dikatakan Al-Quran bukan Al-Masih? Allah itu dilaknat Allah, Bang. Itu aja sih yang disampaikan. Ya, Bang. Antikristus itu, Bang, sudah saya bawakan ayatnya. Orang yang menolak bahwa Yesus itu manusia, itu yang antikristus. Gimana sih? Apakah orang Islam itu mengakui enggak Yesus itu manusia? Mengakui. Kristen mengakui tapi menolak. Makanya mereka memakai dua gelar, 100% manusia, 100% Tuhan. Padahal tidak ada konsep 100% manusia, 100% Tuhan di dalam kitabmu itu nggak ada tertulis seperti itu. Bahkan kalau kita lihat misalnya dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kristen, Tuhan itu manusia, Tuhan itu anak manusia. Ini yang namanya kontradiksi dengan kitabnya sendiri. Oh, Quran antikristus. Quran setiap menyebut Nabi Isa disertai Al-Masih. Karena memang dia gelarnya Al-Masih. Kristus. Ya Al-Masih. Al-Masih putra Allah itu kan nggak boleh dilaknat Allah, Bang. Itu aja. Bedakan ketika berbicara tentang antikristus dengan berbicara tentang anak Allah. Itu nggak nyambung, Anda sambung-sambungkan gimana sih? Nah kan ini kan Kristus dan Al-Masih, saya cuma Al-Masih iya, nggak nyambung. Di mana dikatakan antikristus itu? Gini-gini aja deh. Di dalam Bibelmu di mana dikatakan antikristus itu artinya mengakui anak Allah itu di mana? Jangan pakai ngarang-ngarang dalil. Di Bibel jelas antikristus itu orang yang saya menjawab. Iya. Saya menjawab. Ya apa-apa, masa. Dan semua tersesat. Oh, tersesat. Coba antikristus, ayat antikristus gimana, Gumasa? Ada di Bible itu. Jangan pakai ayat yang nggak ada hubungannya dengan antikristus. Ya, Bang Arif, Guru semua, maaf nih saya lagi tetamu ya, nanti saya lanjut ya. Ya, silakan. Sorry, maaf ya tetamu ya, makasih. Ya, di kantor. Artinya anak Allah. Makasih. Kristus artinya anak Allah. Bang Kapo, sebentar Bang Kapo. Waduh, Bang Kapo. Muslim atau Muhammad anti Kristus, anti anak Allah. Silahkan mau narasi apapun pakai dasar gitu loh. Ayat apa yang kau pakai? Ada dua ayat yang jelas di dalam Bible. Kenapa nggak dipakai ini? Karena akan menghantam Kristen itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu apabila ia mengaku bahwa Yesus adalah manusia yang telah datang dari Allah, itulah roh Allah. Tetapi apabila ia menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang datang dari Allah, itu adalah roh penyesat, roh antikristus. Ayatnya jelas kok. Atau di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu juga. Siapa antikristus? Itu orang-orang yang menyebarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, dia Tuhan. Nah, itulah antikristus. Ada ayat yang secara eksplisit berbicara tentang antikristus, kenapa lari-lari ya? Mana sih kawan-kawan Kristen tuh? Gak berani pakai dua ayat itu? Atau boleh juga di dalam Lukas 8 ayat 21 misalnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Karena akan datang banyak orang memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Nah, itu berbicara antikristus, oke. Jadi nanti ada penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus untuk melakukan segala hal dan berkata Yesus itu Tuhan. Itulah antikristus itu. Kok lari-lari kemana-mana? Yesus sampai sekarang Yesus seorang manusia. Manusia apa Tuhan?
Tapi karena dia berkedudukan sebagai pejabat surga, maka dia seorang yang sangat-sangat kuasa. Pusing aku, kau bikin pusing aku masa. Dari mana manusia itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia? Itu dalil apa yang kau pakai? Memang Tuhan Dalam kitab Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Yesus di banyak ayat mengaku aku anak manusia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia. Iya, Yesus itu manusia anak sampai manusia, sekarang dia manusia. bukan Tuhan. Yesus itu seorang manusia, memiliki jabatan di surga, makanya disebut dia seorang Tuhan. Tuhan di Aduh, parah kau masa. Di mana? Yesus itu Tuhan itu ayat mana? Selagi dia mengaku anak manusia, maka batal dia sebagai Tuhan. Semua pejabat surga adalah manusia. Udahlah ini layani lah Semua pejabat kayak gini malas aku. Ini gacor aja ini. Gak pakai dalil lah. Parah. Jelas-jelas di kitab mereka sendiri Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Mau dia tempatnya dimanapun, jabatannya apapun, tetap aja nggak bisa jadi Tuhan. Karena udah dibatasin itu tadi. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Masih juga mau digandeng-gandengin Tuhan manusia, manusia Tuhan lah. Ini mah pagan, manusia dewa itu pagan itu. Kalau samawi nggak ada manusia Tuhan itu nggak ada. Manusia ilahi itu nggak pernah dikenalkan oleh para nabi. Yang memperkenalkan manusia ilahi, nah itu Kristen itu, karena Kristen pagan. Mana Musa pernah mengatakan manusia ilahi? Mana ada seperti itu? Nah, Kristen lah muncul, karena Kristen ini sinkretis ya, sinkretisme antara ajaran pagan dan ajaran samawi digabungkan. Jadilah Kristen itu pagan baru, pagan bentuk baru. Begitu kawan-kawan. Silakan Bang David, apa yang mau ditanyakan Bang David? Ya. Kalau apa sih? Kalau sekarang kan Nabi Isa udah diangkat ya, diangkat di langit. Apakah Nabi Isa itu melihat kita ini lagi diskusi gitu, aktivitas di dunia itu melihat tidak gitu? Enggak lah. Memang Nabi Isa maha kuasa, enggak. Maha melihat, enggak lah Bang. Yang bisa melihat segala aktivitas yang ada di bumi ini ya Tuhan, Allah SWT. Dan kan Nabi Isa, malaikat aja nggak melihat keseluruhan, enggak. Yang kalau malaikat yang mencatat itu. Kalau malaikat yang mencatat itu kan pada setiap manusia itu ada malaikatnya, Bang. Oh, sudah ada masing-masing tugasnya ya. Masing-masing. Bukan berarti malaikat nongkrong di langit nyatatin setiap orang, oh bukan begitu. Iya, kirain kan yang gitu. Melihat ya. Ya kirain mana bisa ngelihat kita lagi seru-seruan lagi. Oh, enggak lah. yang melihat itu hanya Allah saja. Karena apa saya katakan tidak? Karena dia terbatas. Dia tidak maha melihat. Dia melihat masih dengan mata. Kalau masih melihat dengan mata, ketika dia ingin melihat ke belakang, dia harus noleh. Harus menengok ke belakang. Ingin melihat sebelah kiri, dia harus noleh ke kiri. Berpaling ke kiri. Nengok ke atas, dia harus mendongak. Menengok ke bawah, dia harus menunduk. Kok tidak bisa. Bang, kalau misalnya Nabi Isa itu turun kedua kalinya itu turun sendiri apa? Ada yang dampingin? Nabi Isa turun nanti didampingi oleh para malaikat. Oh, enggak sendiri ya? Oh, enggak. Datang dia didampingi oleh para malaikat.
Itu baik berdasarkan hadis, ada juga ya dia nanti turun di apa namanya, gerbang Daud. Nah, itu turun didamping malaikat. Di Bible pun begitu, dia datang di atas awan-awan didampingi malaikat. Iya, naungan awan-awan. Ya. Terus apa lagi, Bang? Kalau apa sih? Dia kan tidak mengapa sih tidak membawa pelajaran baru ya kan? Oh, Nabi Isa datang nanti. Ya tidak apa sih bawa ajaran baru kan? Tidak, kedatangan Nabi Isa hanya mengklarifikasi aja nanti. Nggak ada perang-perang itu pas Nabi Isa itu. Ada, Bang, nanti dia akan perang melawan Dajjal dia. Nabi Isa itulah makanya sendirian. Kalau sendirian kan bukan perang itu. Nanti kan ada pendampingnya Imam Mahdi. Membawa pasukan ya. Iya, Imam Mahdi. Jadi nanti Nabi Isa itu datang akan membunuh Dajjal dia. Membunuh Dajjal, menghapus pajak, mematahkan salib, membunuh babi. Dia akan menjadi hakim yang adil. Nabi Isa akan datang sebagai hakim dia. Kristen yang menjadi tersangkanya. Hanya Kristen yang menjadi tersangka. Dia tidak mengadili seluruh manusia, enggak. Kedatangan dia hanya mengklarifikasi saja. Makanya kalau Anda baca di dalam Matius 7 ayat 22-23 itu jelas sekali. Pada hari terakhir nanti, ini kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Nah, Bang David saya tanya, siapa yang diusir di situ, Bang? Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Siapa, Bang? Banyak orang yang memakai namaku dan ya kan? Iya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Itu siapa yang melakukan itu, Bang? Menyebut Yesus Tuhan, melakukan penyembuhan pakai nama Yesus. Itu siapa itu? Ya orang Kristen. Orang Kristen. Kenapa bukan orang Islam? Tapi itu tuh kata ibu mah ayat itu tuh buat orang-orang yang orang yang berdosa, bermaksiat. Tidak, Bang. Rumusnya Anda baca di ayat 15. Kata Yesus, tidak mungkin buah yang baik menghasilkan pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Tidak mungkin buah yang buruk menghasilkan buah yang baik. Kalau Kristen itu baik, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang buruk. Kalau Kristen itu buruk, tidak mungkin menghasilkan perbuatan yang baik. Kalau Anda katakan tadi itu orang yang berdosa, artinya Kristen menghasilkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu ada rumusnya. Kok abang lebih tahu tentang Kristen sih? Nama saya Bible Berjalan. Kalau nggak ada saya buka-buka Bible. Oh, tanda-tandanya ya. Kalau Yesus kan tanda-tandanya kan langit akan gelap, bintang akan berjatuhan, matahari tidak percaya. Kalau di Al-Quran itu tanda-tandanya turun seperti apa gitu? Ulang, kurang jelas. Gimana? Kalau tanda-tanda Yesus turun kan matahari gelap, itu bulan tidak percaya, bintang berjatuhan. Nah, kalau di Islam Nabi Isa itu tanda-tandanya seperti apa? Tanda-tandanya ditandai akan datangnya Dajjal. Salah satunya itu, Bang. Nanti ketika Dajjal itu turun, maka turunlah dia. Nah, kalau mengenai bintang, matahari terbit dari barat, itu mah tanda-tanda kiamat. Udah dekat kiamat, sementara Nabi Isa itu masih jauh dengan kiamat, masih jauh, Bang.
Jadi ada beberapa tanda